Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Evi. Di kali ini kita akan membahas tentang administrasi perkantoran. Apa yang dimaksud dengan administrasi perkantoran? Administrasi perkantoran adalah serangkaian aktivitas rutin di dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara sistematik. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad, yang artinya intensif dan minister, atau dalam bahasa Indonesia berarti membantu, melayani, atau memenuhi. Definisi administrasi perkantoran dalam arti sempit adalah semua kegiatan teknis dan punya peranan pokok dalam pelaksanaan kegiatan operatif, menyajikan laporan pada direksi, serta berperan dalam menciptakan organisasi perusahaan yang lebih efektif. Sedangkan dalam arti luas, administrasi perkantoran dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, menyelenggarakan, serta mengawasi berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan ruang lingkup di kantor dan tata usaha yang tertib. Pengertian kantor. Apa yang dimaksud dengan kantor? Ialah jika secara etimologis istilah kantor berasal dari bahasa Belanda, yaitu kantor, yang artinya ruangan tempat bekerja, tempat instansi, dan lain-lain. Arti kantor secara dinamis yaitu merupakan proses-proses dalam penyelenggaraan kegiatan seperti pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian data. Jadi, jika dalam arti sempit merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi atau tata usaha. Sedangkan arti kantor secara statis yaitu merupakan tempat kerja, kamar kerja, ruang kerja, biro, markas, instansi, badan, perusahaan maupun tempat untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, serta pendistribusian data. Ruang lingkup administrasi perkantoran. Ruang lingkup administrasi perkantoran sangat fleksibel, tergantung dari besar kecilnya lembaga, jenis usaha yang dilakukan, maupun jenis produk yang dihasilkan. Menurut MC Mariati, secara umum, ruang lingkup administrasi perkantoran meliputi pengorganisasian kantor. Di antaranya terdapat struktur perencanaan, pengorganisasian pekerjaan kantor. Yang kedua, perencanaan dan pengawasan sistem kerja, di mana di dalamnya terdapat perencanaan metode kerja, prosedur kerja, evaluasi dan standarisasi kerja. Dan yang ketiga, produk-produk perkantoran, di mana meliputi informasi, surat-surat, formulir-formulir, catatan-catatan. Yang keempat, peralatan kerja, diantaranya terdapat mesin-mesin kantor, perkakas kantor, dan yang terakhir lingkungan kantor, di mana di dalamnya terdapat lingkungan fisik dan lingkungan karyawan. Pengorganisasian pekerjaan kantor. Sebuah organisasi selalu terdiri dari sekelompok orang yang memiliki keahlian yang berbeda-beda, yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan yang hendak dicapai oleh sekelompok orang ini akan dapat tercapai jika dalam kerjasama yang dilakukan tersebut terjadi pembagian tugas yang jelas dan terdapat pola hubungan yang baik antar anggota kelompok dalam organisasi. Pekerjaan kantor yang makin banyak, makin rumit, dan melibatkan berbagai peralatan yang mahal, menimbulkan berbagai persoalan yang berkisar pada masalah pembagian tugas. Apakah dilaksanakan secara sentralisasi ataukah desentralisasi? Dalam pelaksanaan pekerjaan kantor, dikenal 3 asas pengorganisasian pekerjaan kantor. Ketiga asas itu adalah: yang pertama, asas sentralisasi atau pemusatan. Dengan asas ini, semua pekerjaan kantor dalam organisasi yang bersangkutan dibebankan dan dilaksanakan oleh sebuah satuan organisasi yang berdiri sendiri di samping satuan-satuan organisasi yang memikul pekerjaan operatif atau tugas utama. Dalam hal ini, satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas utama
dibebaskan dari beban pekerjaan kantor seperti mengetik, mengelola surat, mengarsip, dan lain-lain. Keuntungan asas sentralisasi: yang pertama, kegiatan kantor dipimpin oleh seorang yang ahli dalam bidangnya. Yang kedua, mesin-mesin kantor dapat didayagunakan sepenuhnya. Yang ketiga, keseragaman dapat dicapai. Dan yang keempat, latihan-latihan pegawai kantor dapat ditingkatkan. Yang kelima, biaya pekerjaan kantor dapat dihemat. Yang keenam, adanya fleksibilitas dalam organisasi. Yang ketujuh, dapat dicegah duplikasi fungsi atau arsip. Yang kedelapan, dapat dipekerjakan kaum spesialis yang cakap. Yang kesembilan, mudah melakukan pengawasan. Yang kesepuluh, mudah meratakan beban kerja perkantoran. Sedangkan kerugian asas sentralisasi: yang pertama, kebutuhan khusus dari tiap-tiap unit dalam organisasi belum tentu dapat disediakan oleh unit tata usaha. Yang kedua, prosedur pelaksanaan kerja berbelit-belit. Yang ketiga, adanya pengawasan yang ketat dapat menimbulkan frustasi. Yang keempat, dapat menambah pekerjaan tata usaha dan surat menyurat. Dan yang kelima, lambat dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, asas desentralisasi atau pemencaran. Dengan asas ini, masing-masing satuan organisasi dalam seluruh organisasi di samping melaksanakan tugas-tugas induknya atau utamanya juga melaksanakan pekerjaan ketatausahaan yang terdapat dalam satuan organisasinya sendiri. Jadi, pekerjaan kantor terdapat pada seluruh bagian organisasi. Pada asas ini, kepala bagian bertanggung jawab atas pekerjaan kantor yang dilaksanakan di unit kerjanya sendiri. Adapun keuntungan asas desentralisasi, pekerjaan kantor dapat dilayani dengan segala keperluan unitnya masing-masing. Pekerjaan dapat dilakukan menurut urutan kepentingan yang bersangkutan. Pekerjaan dilakukan oleh masing-masing unit dengan cara-cara tertentu, cepat dalam memproses pekerjaan kantor. Sedangkan kerugian asas desentralisasi diantaranya pekerjaan akan terlalu bebas, kurang terdapat harmonisasi dalam dua organisasi, kemungkinan terjadi pemalsuan arsip, adanya pemborosan biaya, banyak membutuhkan peralatan dan tenaga kerja, sulit mengadakan pengawasan pekerjaan kantor. Untuk pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.